Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul di ruangan ini. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak mendapat syafaatnya. Teman-teman, di sini saya akan memaparkan, mempresentasikan penerapan budaya positif. Acaranya ini nanti pembukaan yang akan dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah, yang kedua acara inti, dan yang ketiga adalah doa, dan dilanjut dengan penutup. Untuk acara selanjutnya kita buka acara ini dengan bacaan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami mohon Bapak Kepala Sekolah memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, kali ini kita akan mendengarkan atau memperhatikan masalah penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Retno selaku calon guru penggerak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya pada kita sehingga kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat untuk mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan. Kemudian semoga sholawat dan salam diucapkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah memberikan kita ke arah yang lebih baik. Bapak dan Ibu guru, saya mohon ini perhatiannya sebentar untuk mendengar pemaparan ini, dan semoga apa yang dilakukan oleh calon guru penggerak atau semoga segera lulus jadi guru penggerak nanti, semoga bisa diikuti oleh teman-teman semua untuk langkah selanjutnya. Ini demi perbaikan sekolah kita. Jadi itulah yang perlu saya sampaikan. Saya tidak akan berpanjang lebar. Untuk itu kami cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan untuk Bapak Kepala Sekolah. Untuk selanjutnya adalah acara inti. Di sini saya akan memaparkan penerapan budaya positif. Agendanya adalah pembukuan, kemudian tujuan diseminasi, pemahaman inti, eksplorasi konsep dan refleksi. Tujuan diseminasi yaitu 1. Guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang ketiga, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil belajar Pancasila. Yang keempat, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Yang kelima, menerapkan strategi
strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada murid. Yang terakhir, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Topik yang akan kita bahas diantaranya: 1. Disiplin positif. Yang kedua, teori kontrol. Yang keempat, hukuman, penghargaan, restitusi. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, posisi kontrol seorang guru. Yang ketujuh, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Dan yang kedelapan, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Pertanyaan pemantik yaitu, bagaimana cara Bapak Ibu guru mewujudkan siswa yang berkarakter belajar Pancasila? Mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang bisa menjawab? Monggo. Oh iya, monggo. Bagaimana cara Bapak atau Ibu guru di SDN di Prawetan untuk mewujudkan siswa yang berkarakter belajar Pancasila? Yaitu di sini ada beberapa caranya. Di antaranya yaitu: 1. Mengenalkan ajaran agama pada anak sejak dini. Di SDN di Prawetan sudah diajarkan seperti berdoa dan sebelum memulai pelajaran di kelas. Yang kedua, penerapannya yaitu setiap hari Jumat diadakan istighosa. Itu merupakan contoh mewujudkan siswa yang berkarakter belajar Pancasila. Yang selanjutnya yaitu menanamkan sikap bertanggung jawab, seperti diberi tugas piket, anak-anak disuruh piket. Itu adalah tanggung jawab siswa di kelas. Selanjutnya yaitu mengajak anak untuk mengenal lingkungan di sekitarnya. Contohnya seperti kita tinggal di desa, bagaimana cara anak di desa itu lain dengan di kota. Kalau di desa ada sopan santun, seperti ada orang tua di pinggir jalan, kita harus bagaimana. Itulah cara-cara bagaimana siswa kita itu mempunyai karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak kepada Ibu Umdatun Fitria Maulana. Ya, benar sekali ya. Jadi sangat bagus pendapat dari Ibu Uun ya, bahwa untuk mewujudkan siswa yang berkarakter belajar Pancasila di sekolah kita sudah menerapkan, yaitu diantaranya menerapkan budaya positif. Ada yang tadi sholat duha, ada yang pembacaan doa bersama. Bagus. Monggo. Belajar Pancasila diantaranya profil belajar Pancasila yang pertama beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Disiplin positif, menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif, di dalamnya berisi sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Ya, benar yang dipaparkan sama Bu Un tadi ya. Jadi budaya positif itu pembiasaan di sekolah kita sudah menerapkan pembiasaan positif ya.
sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat untuk bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Jadi kita guru itu diibaratkan sebagai petani. Nah, terus murid kita sebagai petani, kita harus merawat tanaman itu. Murid-murid diibaratkan sebagai tanaman. Jadi kita harus merawat tanaman itu supaya hasil yang didapatkan menjadi baik. Ya. Disiplin positif adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Menurut Bapak Ibu guru, apa yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah? Mungkin ada dari Bapak Ibu guru yang mau memaparkan. Mau silakan Bu Ulfa. Oke, menurut pendapat saya, bagaimana Bapak Ibu, apa yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah? Yang pertama, kita tanamkan pendidikan karakter kepada siswa. Contohnya dari kejujuran, kerjasama, rasa empati dan tanggung jawab. Kemudian kita libatkan semua pihak di dalam lingkungan sekolah dalam pembentukan budaya sekolah yang positif. Jadi tidak hanya dari guru ke murid saja, kita juga bekerja sama dengan wali murid dan lingkungan yang lain. Kemudian kita berikan apresiasi kepada anak didik kita, tetapi juga lingkungan sekolah tidak hanya memberikan apresiasi ke didik, bisa ke wali murid yang mendukung mendukung program sekolah. Kita bisa beri penghargaan kepada siapapun yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Kurang lebih itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Ulfa yang benar sekali, yang bagus sekali pembicaraan dari Ibu Ulfa. Ya, bagus sekali pemaparan dari Ibu Ulfa. Nah, untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah, tadi diantara juga bersikap jujur, ya tepat sekali. Terima kasih kepada Ibu Ulfa. Untuk yang selanjutnya, untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah, yang pertama adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Yang kedua, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Setelah memahami tentang nilai-nilai kebajikan, secara tidak langsung siswa
keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, belas kasih, bertujuan, tanggung jawab, gotong royong, rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, dermawan, harga diri, rendah hati, integritas, kebahagiaan, keadilan, baik, setia, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, keteguhan hati, rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, ketegasan dan pengertian. Di sini adalah kebajikan universal. Jadi kebajikan universal sangat banyak. Ya. Kita menginjak ke materi yang kedua adalah teori kontrol. Mari mencoba apa yang akan Bapak Ibu lakukan jika barang kesayangan dan berharga diminta oleh orang lain dengan berbagai macam cara, misalnya dengan mengancam, merayu, menyuap, bisa juga dengan menghardik. Akankah Bapak Ibu memberikannya? Mungkin ada yang mau menjawab. Jika kita mempunyai sesuatu, ya kesayangan, benda kesayangan, misalnya kita punya HP, kita sayang kita sayang dengan HP kita. Kemudian barang itu mau diminta oleh orang lain dengan berbagai macam cara, misalnya dengan mengancam, merayu, menghardik. Bagaimana menurut Bapak? Apa yang Bapak Ibu itu lakukan? Tidak dikasih. Enggak. Kalau barang punya saya sendiri, saya tidak mau dikasih ke orang-orang loh. Apalagi dengan cara mengancam. Itu karena itu hak milikku. Iya, sampai kapanpun. Karena caranya saja sudah tidak baik. Terima kasih. Terima kasih. Pak Mansur tadi. Jadi kalau kita punya barang kesayangan, ya memang harus tugas kita dalam melindungi. Nah, tapi kalau memang diminta dengan baik-baik, mungkin kalau ada duanya bisa kita berikan satu. Kalau cuma satu itu kesayangan, ya nggak mungkin. Ya, jadi itu semua itu tadi kita perjuangkan ya. Karena apa, barang itu sebarang yang berharga bagi kita. Ya, ini ada sekarang miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Menurut Bapak Ibu, orang dewasa berhak memaksa? Tidak. Apapun yang dilakukan, maka teori kontrol dari Dr. William Glasser, ya, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lanjut, ilusi guru mengontrol murid. Bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif
segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Ya, itu merupakan suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Isi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Namun, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon di sini realitas kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Stimulus respon semua orang memiliki hal yang sama, teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Yang teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat percobaan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, stimulus kontrolnya, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Kita menginjak pada materi yang ketiga, yaitu teori motivasi. Teori motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi ada eksternal dan internal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak akan melakukan, itu merupakan teori eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu juga merupakan motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya, itu merupakan motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini kutipan dari Ki Hajar Dewantara. Materi yang keempat adalah hukuman, penghargaan, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, guru memberi, guru menerima. Sedangkan konsekuensi yaitu bersifat terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas sebelumnya dan disetujui oleh guru lain. Yang restitusi adalah pendekatan disiplin positif, yaitu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Hukuman ada disiplin konsekuensi atau restitusi. Hukumannya di sini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi.
sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Hukuman yang kedua, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam waktu jangka panjang. Hukuman yang ketiga, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensinya korban bisa diabaikan. Restitusi disiplinnya adalah korban mendapatkan ganti. Hukuman yang selanjutnya, murid atau anak akan tersakiti kalau mendapatkan hukuman. Disiplin konsekuensinya adalah murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusinya murid atau anak mendapatkan penguatan. Yang selanjutnya, perilaku pasif agresif meningkat. Disiplin konsekuensinya adalah penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusinya masalah akan terpecahkan. Hukuman yang terakhir adalah sistem tidak akan berjalan apabila murid tidak takut. Disiplin konsekuensinya adalah memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Disiplin restitusinya adalah murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Materi yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Ada 5, yaitu bertahan hidup, penguasaan, rasa kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Bertahan hidup bisa bertahan hidup dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, yang pertama rasa diterima. Kita mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Yang pertama adalah rasa diterima, yang kedua merasa dipedulikan, yang ketiga berbagi, yang keempat kerjasama, dan 5 menjadi bagian dari dalam kelompok tersebut. Penguasaan diantaranya ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebebasan adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kesenangan, ada kesenangan bermain, ada humor, autisme, dan tertawa. Materi yang keenam adalah 5 posisi kontrol guru. Untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah, seorang guru harus memahami 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah pemantau, yang kedua membuat merasa bersalah terhadap siswa, yang ketiga menghukum, yang keempat adalah sebagai teman, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Penghukum, seorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi menghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum atau berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Konsekuensi logis dari akibat penerapan peran kontrol penghukum adalah kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lemah lembut akan berkata seperti ini. Bapak sangat kecewa. Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini? Di posisi
ini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Yang kedua, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Bapak bantu bereskan. Berdampak negatif dari posisi kontrol teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu mereka, murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak adalah teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang membuat timbul adalah murid hanya bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah, itu adalah dampak negatifnya. Untuk selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau biasanya, peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Konsekuensi logis dari penerapan posisi kontrol pemantau adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Posisi kontrol yang selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Namun, bila kita tidak menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang berdiri, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer sebagai dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri kamu? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau, karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilakunya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Ciri posisi kontrol manajer adalah nada suara tulus, bahasa tubuh tidak yang ketujuh adalah pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat atau tersurat.
terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya sendiri. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas sifatnya bersifat abstrak, berupa pernyataan-pernyataan universal, terbentuk kalimat bentuk positif, terdiri 3 sampai 7 pernyataan, diterapkan di lingkungan tersebut, berkolaborasi bersama. Yang ke-8 adalah penerapan segitiga restitusi. Ya, untuk segitiga restitusi di sini ada validasi tindakan yang salah. Di situ ada kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang kedua, menanyakan keyakinan apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kemudian yang selanjutnya adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri kamu sendiri? Validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percayai di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Yang itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Guru sebagai manajer, anak akan meyakini nilai-nilai kebajikan dan dapat bertanggung jawab serta mandiri. Refleksi. Setelah saya melakukan aksi nyata ini, perasaan saya menjadi sangat bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Itulah pemaparan dari saya tentang budaya positif modul 1.4. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang mau ditanyakan tentang pemaparan saya tadi. Monggo. Ya, monggo guru. Tadi ada pertanyaan
di pertanyaan pemantik itu Bu, nah tolong ditampilkan lagi. Nah, ini Bu yang saya tidak menemukan jawabannya, hanya pertanyaan saja. Pertanyaan pemantik setuju atau tidak setuju. Nah, ini mungkin ada teman bisa dijelaskan lagi Bu Retno. Terima kasih. Ya. Pertanyaan pemantik setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu guru ada yang ada kira-kira Bapak Ibu guru setuju atau tidak setuju tentang hukuman dapat mendisiplinkan murid? Ada yang mau berpendapat? Monggo. Jadi menurut saya hukuman itu dapat mendisiplinkan anak apa tidak itu tergantung metodenya. Jadi kalau kita memberikan hukuman, kalau itu sekiranya menyakiti anak, itu yang timbul adalah dendam. Jadi bagaimana kita menciptakan anak itu bukan takut tapi patuh. Bedanya takut dengan patuh. Takut itu kalau ada orangnya dia akan berbuat lagi. Sementara kalau anak patuh, ada atau tidak ada guru, dia akan melaksanakan peraturan tersebut. Jadi tergantung kita dalam melaksanakan hukuman, yaitu metode, cara, dan gaya bahasa kita pada anak. Jadi sebaiknya dengan cara yang agak lembut dan diberitahukan kepada anak apa resiko yang akan dijalani jika melakukan perbuatan tersebut dan apa manfaatnya jika kita meninggalkannya. Itu saja. Mungkin ada yang pendapat yang lain. Terima kasih. Silakan. Sama mungkin tidak jauh berbeda dengan Bapak Kepala. Mungkin ada contoh ada kalanya hukuman itu memang dapat mendisiplinkan anak. Contoh tentang piket ya. Kadang kalau anak laki-laki itu kan agak susah, jadi harus kita buat kesepakatan dengan anak didik kita. Misalkan mereka tidak piket hari itu, bagaimana nanti kalau tidak piket kira-kira konsekuensinya apa? Oh, kelas kotor. Kalau kelas kotor bagaimana? Nyaman tidak? Nah, itu juga kita harus kita komunikasi dengan anak didik kita, tidak langsung kita membuat hukuman. Andai kan dia tidak piket, oh nanti kalau tidak piket langsung dihukum, misalkan membersihkan kamar mandi, tidak seperti itu juga. Jadi kita untuk kata-kata hukuman dapat mendisiplinkan anak, tapi juga dengan kesepakatan, tidak kita langsung membuat aturan sendiri. Kan kalau kita lihat penjelasan dengan budaya positif kan seperti itu. Komunikasi dua arah itu kan penting. Jadi anak tahu tanggung jawabnya, kenapa harus ada piket di kelas, tujuannya untuk apa, mereka juga akan tahu, dan mereka akhirnya walaupun tidak ada guru yang memantau, mereka juga akan tetap melaksanakan tugas masing-masing. Nah, lebih seperti itu. Setuju saya Pak, tapi maksudnya hukuman untuk membuat hukuman disiplin anak itu, setujunya kalau kita membuat hukuman itu kita bikin kesepakatan, bukan dari gurunya saja yang buat gitu. Kita komunikasi dengan anak didik kita. Bagaimana kalau misalkan nanti tidak piket, resikonya apa, kesepakatan dengan kelas tersebut. Tidak langsung kita yang membuat hukuman,
keluhan itu juga tidak ada gunanya, cuma sekangannya saja. Terima kasih. Sangat baik pemaparan dari Bu Uun, Pak Mansur dan Bu Ulfa. Bu Ulfa tadi setuju tentang hukuman dapat mendidik manusia dengan kesepakatan. Nah, kita lihat lagi Bu Ulfa tadi kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kesepakatan atau keyakinan kelasnya. Ya, tadi Bu Ulfa menyatakan bahwa hukuman itu setuju karena adanya keyakinan kelasnya. Dari keyakinan kelas di sini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang banyak tadi yang disepakati bersama, yang tersurat atau tersurat terlepas dari latar belakang suku negara. Keyakinan kelas itu biasanya dibuat oleh guru dan murid untuk dilaksanakan bersama-sama. Jadi tidak dari satu pihak saja, misalnya guru saja yang membuat, tidak. Jadi keyakinan kelas itu dibuat oleh antara murid dengan guru. Mungkin ada lagi yang sudah jelas ya. Terima kasih. Itu mudah-mudahan apa yang saya dapatkan dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan di sekolah kita. Untuk acara selanjutnya kita tutup dengan berdoa kepada Bapak Haji Abdul Yasir. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yashfa' wa 'amalin la yarfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma rizqna ilman nafi'an. Allahumma rizqna ilman nafi'an. Allahumma rizqna ilman nafi'an. Allahumma ja'alna wa azwajana wa auladana wa talamidana min ahli ilmi wa ahli al-Qur'an wa ahli al-istiqamah wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyakum min ahli syarri wa dhil innaka la tughsil qadir. Allahumma ja'al jama'ana jama'atan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna matrudat syaqiyan wa la mahruma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Haji Abdul Yasir SPD. Marilah acara yang kita telah selesaikan, kita sudah selesaikan, kita tutup bersama dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Sekian dari saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas ya. Untuk itu kalian nanti membuat post-it ini ya, post-it ini ya. Nanti kalian menulis di sini, nanti kalian tempel di situ. Kira-kira apa kesepakatan kelas kita? Kita pengen apa kelas kita itu bagaimana ya? Misalnya contohnya apa Mbak Ria? Contohnya apa? Kesepakatan kelas kita contohnya apa? Kelasnya harus bersih. Terus apa lagi? Silakan nanti dicatat di sini, nanti ditempel di kertas. Oke? Oke. Ya, tulis. Kesepakatan kelas kita apa? Kalian pengen kelas kita bagaimana? Ya, terserah kalian ya. Kalian kepengen kelas kita itu bagaimana?
kontekstual modul 1.4 tentang penerapan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Selanjutnya, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan itu, mengapa melakukan itu. Yang terakhir, menanyakan keyakinan tentang nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Mbak ini diajak disuruh kesini sama Purno kenapa? Mbak ini tahu kesepakatan telah disepakati di dalam kita apa saja? Tidak boleh makan di dalam kelas, membuang sampah di tempat sampah. Nah, membuang sampah di tempat sampah yang dilakukan Mbak Indi? Bagaimana? Membuang sampah di tempat sampah boleh tidak? Tidak boleh. Semua orang pernah melakukan kesalahan, tetapi selanjutnya harus diperbaiki. Jadi setelah ini apa yang dilakukan Mbak Indi? Bagaimana membuang sampahnya? Jadi kalau membuang sampah di tempat sampah. Mulai kapan? Mau membuang sampah di tempat sampah? Mulai besok ya. Kalau besok, mulai besok. Kalau baru dibuang sampah di mana? Di tempat sampah. Oke, ya udah ya. Kita istirahat lagi. Mbak Sinta kesini dipanggil guru kira-kira kenapa? Karena memakai sepatu warna kuning. Kalau kesepakatan kelas kita apa saja coba? Ada apa saja? Sopan, tidak boleh makan di dalam kelas, membuang sampah di tempatnya, memakai sepatu warna hitam. Mbak Sinta melakukan apa? Melakukan kesalahan apa? Mengikuti melakukan kesalahan melakukan. Kita semua orang bisa melakukan kesalahan, tapi tidak boleh diulang lagi. Kenapa kok pakai warna putih? Kenapa kok tidak pakai warna hitam? Karena sepatu saya basah. Kok bisa basah? Ya, sepatunya jatuh. Jatuh di mana? Oh, sepatunya basah. Sekarang sepatunya dicuci. Ya, kita semua orang pernah melakukan kesalahan, tapi tidak boleh mengulangi lagi. Ya. Selanjutnya apa yang mau dilakukan Mbak Sinta? Pakai sepatu Nah, mulai kapan? mulai besok. Ya, mulai besok ya, tidak boleh diulang lagi kesalahannya. Oke, ya, boleh istirahat lagi. Segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Selanjutnya, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan itu, mengapa melakukan itu. Yang terakhir, menanyakan keyakinan tentang nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Demikian pemaparan demonstrasi kontekstual modul 1.4 penerapan segitiga restitusi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.